Sofia Fitara, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sebelumnya terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber ARA pada saat sekarang ini. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Nama saya Siti Fatimah. SPD? Ya. Kebetulan alumni MK juga. Oh, biasanya guru bahasa Indonesia kelas berapa? Di sini kan ada 4 guru bahasa Indonesia. Kebetulan ibu ngajar di kelas 10. Bu, ini saya punya beberapa pertanyaan untuk menganalisis media pembelajaran pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Tanjung Pinang ini. Yang pertama itu mengenai media digital. Apakah sekolah punya aturan tertentu kepada peserta didik untuk tidak boleh membawa HP ke sekolah? Seperti yang kita ketahui, sekolah SMK itu kan memang dasarnya itu adalah IT, ilmu teknologi. Jadi kalau penggunaan HP itu kita tergantung dengan materi yang akan kita pelajari. Misalnya kita ada kesepakatan di awal. Di awal itu kita sudah sepakati hari ini kita bisa menggunakan HP, materinya apa. Kemudian kalau misalnya tidak menggunakan HP, seperti ujian misalnya kan, kalau misalnya kita nggak pakai Google Form, berarti pakai buku, berarti itu nggak boleh HP. Jadi itu tergantung kesepakatan di awal. Selanjutnya, kita kan tadi sudah membahas mengenai literasi digital. Bagaimana sedikit pendapat Ibu mengenai konsep literasi digital itu sendiri? Kalau menurut saya konsep literasi digital itu sangat bagus. Itu bisa menunjang pembelajaran lebih aktif, kemudian mereka itu akan lebih mudah untuk mencari referensi jawaban. Kalau untuk saya sendiri itu sangat bagus. Yang ketiga, apakah Ibu sudah menggunakan media digital pada pembelajaran bahasa Indonesia? Sudah. Bagaimana itu contoh bentuk penggunaan media digital tersebut? Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia itu saya sudah mengajari materi saya sudah membuat PPT. Kemudian untuk siswa, kemudian itu nanti saya share sebagian kalau misalnya terganggu sistemnya di sini lagi mati lampu atau listrik mati, itu kan pasti ada pilihan tuh. Nah, jadi itu untuk supaya mereka menggunakan literasi digital, saya mengirimnya kadang lewat WhatsApp group. Nah, itu biasa mereka pakai itu. Oke, jadi ada nggak kendala yang Ibu temukan pada saat proses pembelajaran menggunakan media digital ini? Nah, kalau masalah dalam digital itu biasanya sering dijumpai ya dalam kelas itu mereka tidak punya paket, karena kan sangat penting padahal biasanya itu. Kemudian untuk kelas 10 dalam pembuatan Microsoft ya, pembelajaran gitu kan, ada quiz atau apa. Kalau untuk membuat proposal apa mungkin untuk kelas 10 itu mereka masih perlu belajar lagi, karena di kelas 9 itu ada yang sebagian mereka tuh tidak tahu apa itu Microsoft Word gitu. Jadi kita ajarin dari awal lagi. Kalau pada pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri, ada nggak materi yang belum atau susah dipahami oleh peserta didik? Kalau untuk bahasa Indonesia sendiri, saya rasa nggak ada. Saya biasanya itu menggunakan diferensiasi. Jadi itu kan pembelajarannya tuh banyak pilihan. Saya biasanya menggunakan buku, kemudian bisa saya dari PPT, kemudian dari WA, internet, Google gitu ya. Jadi mereka itu bisa mencari salah satunya. Dan saya juga menyediakan itu biasanya. Kalau dari sekolah sendiri, apakah sekolah sudah memfasilitasi pembelajaran yang berbasis media digital? Sudah.
Kalau untuk yang fokus itu sudah ada, jadi tinggal kita pinjam di TU, kemudian ambil ke kelas untuk kembalikan lagi. Memang belum biasanya kan ada di kelas-kelas tuh. Kalau di sini memang belum, kami bergantian mungkin ya. Karena 31 sih. Untuk pengumpulan tugas, Ibu biasanya menggunakan sistem bagaimana? Nah, kalau penggunaan tugas itu tergantung materi kalau saya rasa ya. Kadang saya seperti teks anekdot itu mereka membuat karikatur, itu berarti buku gambar. Terus kemudian kalau mereka membuat PPT tugas makalah itu berarti harus dari Word, Microsoft Word. Kemudian untuk kuis itu biasa saya menggunakan Quizizz. Kalau Quizizz itu hampir di setiap akhir pertemuan kita kan ada evaluasi pembelajaran, nah itu saya menggunakan Quizizz. Berarti evaluasi pembelajaran juga menggunakan Quizizz? Iya. Masih pernah menggunakan sistem ulangan harian dengan buku tulis? Itu sebagai dijadikan apa namanya? Kalau misalnya mati lampu atau apa, nah nanti kami larinya ke buku tulis. Ada lagi? Ada. Dari 4 keterampilan berbahasa kurikulum merdeka, yaitu ada 5, berbicara dan berpresentasi, menulis dan membaca. Menurut Ibu, apakah masih ada keterampilan berbahasa yang tidak dikuasai oleh peserta didik? Kalau untuk peserta didik reguler itu tidak ada masalah. Tapi kalau untuk yang peserta didik disabilitas, kami kan masih ada tuh beberapa disabilitas. Itu mungkin ada sedikit masalah. Pertama dalam hal menulis, mereka ada yang sedikit lambat. Kemudian ada yang satunya lagi itu berbicaranya tuh agak lama gitu dia. Nah, mungkin kalau untuk reguler tidak ada, jadi disabilitas sendiri. Baik Bu, itu saja. Oke, terima kasih untuk kesempatannya karena saya mau menjadi narasumber Arah pada saat sekarang ini. Karena lain memperlihatkan budi mereka yang tajam dan banyak akan bantu tersebut. Pada serangan terakhir kami itu sampai jatuh persisakan satu berambut mengungkap bertanya, Kalikan, apa maksudmu mengambil sama ibu? Dan apa? Aku dan Roda berani atau yang menguasai perairan ini. Sama ibu berlomba orang. Kami solusi dan aku memutuskan untuk beramu. Tapi engkau yang saksi dan mengaku. Aku takut katanya mengungkap. Matanya mengingati pernah sakit. Tubuhnya lebih. Perkenalkan sama kakak, saya Tiara. Boleh dipanggil Ara, Kak Ara. Sebelumnya nama adik siapa? Nama saya Dimas Yusuf Adi Putra dari kelas 10 TKJ 3. Dimas Yusuf Adi Putra. Oh, Dimas Yusuf Adi Putra. Sebelumnya sekolah adik itu ngelarang nggak bawa handphone ke sekolah? Sebenarnya nggak dilarang karena kan sekolah kami sekolah IT, jadi memerlukan handphone itu belajar. Adik tahu nggak mengenai literasi digital sedikit gitu? Yang saya tahu literasi digital itu seperti alat proyektor, jenjang pembelajaran gitu. Tadi kan kakak udah wawancara Ibu Fatimah kan, guru bahasa Indonesia dari kelas 1. Jadi dia bilang kalau itu tuh udah menggunakan ya di pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu tuh kalau lagi belajar bahasa Indonesia gitu biasanya seperti apa gitu? Biasa Ibu Fatimah ini menjelaskan kadang menggunakan PowerPoint, menggunakan proyektor, dan setelah dijelaskan biasa kami diberikan tugas yang telah dijelaskan oleh Ibu. Pengumpulan tugasnya biasanya kemana? Biasa ke majelis guru atau ke meja guru. Oh, berarti pakai sistem buku ya? Pernah pakai classroom nggak? Pakai Google Drive? Kalau evaluasi pembelajaran, biasanya evaluasi pembelajarannya seperti apa kalau dari Ibu? Menggunakan media digital atau hanya sejenis ulangan harian? biasa digunakan, tergantung sih, kadang digital, kadang dia menulis di kertas lembar.
Bisa dijelaskan contoh penggunaan yang seperti media digital? Contoh di media digital itu seperti nanti gurunya ngirim link yang sudah berisikan pertanyaan, nanti kami buka linknya, mengisi data-data kami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pakai quizzes ya? Menurut Ade ada nggak sih materi bahasa Indonesia yang susah dipahami gitu, susah dikuasai? Menurut saya nggak ada sih. Nggak ada ya? Bisa saya pahami sih. Fasilitas pembelajaran berarti sekolah ini tuh sudah menyediakan fasilitas pembelajaran yang menunjang pembelajaran media digital kan? Kalau mengenai materi yang disukai, ada nggak materi yang disukai pada pembelajaran bahasa Indonesia? Ada laporan teks hasil observasi. Kenapa adik suka? Karena saya suka membaca dan menulis Oh. untuk membuat laporan. Dan saya juga suka menganalisis. Keterampilan bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka kan ada 4, yaitu adalah menyimak, membaca dan memeriksa, berbicara dan berpresentasi, dan menulis. Dari keempat keterampilan itu ada nggak yang belum adik kuasai gitu? Yang belum saya kuasai paling ketika mempresentasikan ke depan teman-teman semua. Berarti berbicara. Masih kurang berani agak grogi. Nah, percaya diri ya gitu. Terima kasih ya udah mau jadi narasumber kakak berusaha sering ini.